Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Adelina dari sesi 2018C NPM 18100074. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama, jurnal pertama, framework. Pengembangan sistem informasi dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan metode waterfall, dan dalam pembuatan perangkat lunak ini menggunakan PHP sebagai bahasa skrip yang digunakan untuk membuat halaman website dan MySQL sebagai database tempat menyimpan data. Untuk analisis kebutuhan sistem, di dalam jurnal perancangan aplikasi e-learning berbasis web pada SMA Padamu Negeri Medan menggunakan metode waterfall, di mana metode inilah yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan sistem, di mana konsep dari metode ini adalah melihat suatu masalah secara sistematis dan terstruktur dari awal hingga akhir. Untuk interface-nya kayak gini. Lanjut jurnal kedua, framework. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering dibuat dengan learning management system yang menggunakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi dokumen, laporan, suatu program penelitian, ruangan kelas dan peristiwa online, program e-learning dan konten penelitian. Untuk analisis kebutuhan sistem, di dalam jurnal menjelaskan bahwa tidak ada yang dijelaskan adanya tentang analisis kebutuhan sistem. Untuk interface, konten dan ajar ini dalam bentuk misalnya multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard, mengoperasikannya, atau text-based content, yaitu konten berbentuk teks setiap seperti pada buku pelajaran. Untuk jurnal ketiga, framework. Dalam jurnal pengembangan pembelajaran berbasis e-learning pada mata kuliah teknologi motor bensin menggunakan penerapan blended e-learning. Untuk analisis kebutuhan sistemnya, data yang didapatkan dari jurnal ini berupa tingkat keaktifan dan pemahaman mahasiswa yang diperoleh dari pengamatan aktivitas penggunaan fasilitas log di website e-learning mata kuliah teknologi motor bensin. Untuk interface, sedangkan konsep pembelajaran yang dikembangkan berupa pembelajaran aktif dengan memfasilitasi forum diskusi, chat, tugas online baik individu maupun kelompok, serta kuis online. Jurnal keempat, framework. Jurnal ini menggunakan LMS model terintegrasi dengan Big Blue Button sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan video conference. Untuk interface-nya, jurnal kelima, framework. Di dalam jurnal dijelaskan secara khusus menangani materi pendidikan anti korupsi bagi masyarakat pada umumnya dan pelajar pada khususnya. Penelitian ini mengembangkan produk aplikasi web e-learning menggunakan LMS model. Aplikasi yang dipakai untuk membangun sistem ini adalah Moodle. Untuk analisis kebutuhan sistemnya, di dalam jurnal pengembangan aplikasi web e-learning untuk pendidikan anti korupsi menggunakan model diperoleh 4 tahapan, yaitu tahap analis, tahap desain, tahap pembuatan, dan tahap penerapan. Untuk interface-nya seperti ini. Jurnal ke-6, framework. Di dalam jurnal menggunakan jaringan infrastruktur e-learning dari hardware seperti local area network dan web area network, kemudian software dan brandware. Untuk analisis kebutuhan sistem, di dalam jurnal melakukan analisis kebutuhan data, analisa kebutuhan proses, analisa kebutuhan software dan hardware, analisa kebutuhan pengguna, melakukan pengembangan aplikasi sistem,
Implementasi sistem melakukan analisa pretest dan posttest. Interface-nya seperti ini. Jurnal ke-7, framework. Dalam jurnal menerapkan metode game pada implementasi fitur-fitur atau kontennya. Metode tersebut disebut gamification. Metode gamification memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan ketertarikan. Untuk analisis kebutuhan sistem, dalam jurnal terbagi menjadi dua, yaitu game mekanis dan game dinamis. Tujuan dari digunakan metode gamification yaitu untuk meningkatkan keterlibatan orang untuk memproduksikan perilaku tertentu. Kalau untuk interface-nya seperti ini. Jurnal ke-8, framework. Di dalam jurnal ini menggunakan perangkat pendukung berdasarkan pada komputer dan teknologi komunikasi. Perangkat tersebut dapat mencangkup komputer pribadi, CD-ROM, televisi, dan mobil iPhones. Analisis kebutuhan sistem. Di dalam jurnal ini menggunakan teknologi komunikasi memungkinkan penggunaan internet, email, forum diskusi, dan perangkat lunak kolaboratif. Untuk interface dengan e-learning, belajar berlangsung secara individual dengan bantuan jaringan internet. Hal ini disebut pembelajaran online ketika belajar distribusikan ke perangkat mobil seperti ponsel atau smartphone. Jurnal ke-9, framework. Di dalam jurnal ini menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam pembelajaran yang teknologi utamanya adalah teknologi komputer, multimedia, dan teknologi komunikasi modern. Untuk analisis kebutuhan sistem, di dalam jurnal ini menggunakan proses pendekatan berorientasi objek tujuan agar dapat lebih mudah dalam membuat ilustrasi objek-objek sistem dari berbagai perspektif. Untuk interface-nya seperti ini. Jurnal terlahir, framework. Dalam penelitian ini bertujuan untuk merancangkan suatu media pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan application programming interface pada platform Facebook. Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADA. Analisis kebutuhan sistem. Di dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 tahapan, yaitu analis, desain, dan development. Prosedur pengujian dalam penelitian ini melalui 2 tahapan, yaitu uji teman sejawat dan validasi ahli. Untuk interface-nya seperti ini. Oke, sekian dari presentasi review jurnal saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.